Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat ketemu kembali. Di kesempatan kali ini saya akan memperbaiki mesin cuci Sapono Loading. Mesin cuci ini kasusnya lampunya itu langsung berpindah ke mode selesai. Oke, tanpa panjang lebar, langsung saja kita tes dulu mesin cucinya. Ini kita tes untuk mode spin agar kita tahu kasusnya itu seperti apa. Ini kita start dulu mesin cucinya. Itu kedengaran dari motornya itu bekerja, itu tandanya door locknya itu bekerja dengan baik, berarti tidak ada permasalahan sama door locknya. Tapi kelihatan tabungnya ini masih belum berputar, itu kelihatan lampunya itu masih belum berpindah, dan kelihatan dari tadi tabungnya itu tidak bisa berputar. Ini kita tunggu dulu sebentar agar kita lebih tahu, biar lebih jelas kasusnya itu seperti apa. Nah, itu kelihatan lampunya itu langsung berpindah ke selesai. Lampunya ini berpindah ke selesai itu disebabkan karena dinamonya ini tidak bisa berputar. Jadi mesin cucinya ini protek. Oke, langkah selanjutnya kita akan cari tahu apa yang menyebabkan dinamonya ini tidak bisa berputar. Oke, bagaimana cara mengeceknya dan apa yang harus kita perbaiki? Silakan ditonton video ini sampai selesai. Oke, langsung saja kita cek. Pertama kita cek dulu kabel-kabelnya, khususnya kabel ke watt level. Dan kita cek juga soket-soketnya, barangkali soketnya itu jamuran. Untuk kabel watt levelnya ini kelihatan masih normal. Dan kelihatan juga ini watt levelnya ini sudah pernah dibongkar. Itu kelihatan ada kabel tisnya, tapi sayang sekali ini kerusakannya bukan pada watt levelnya. Oke, selanjutnya kita akan cek itu kabel-kabel ke dinamo. Ini kita cek semua kabel-kabelnya. Kalau tidak ada kabelnya yang putus, selanjutnya kita cek juga soket-soketnya. Ini soket ke dinamo ini kita cek, ini kelihatan masih normal, tidak ada bermasalah. Selanjutnya kita akan cek bostelnya. Apakah bostelnya ini masih panjang atau sudah pendek. Ini kita lepaskan dulu bostelnya. Itu kelihatan bostelnya ini masih panjang. Oke, selanjutnya kita akan cek lilitan dari dinamo ini. Ini kelihatan dinamonya ini ada 6 kabel, 2 kabel stator dan 2 ke bostel dan 2-nya lagi ke sensor motor. Ini untuk fuse-nya, ini kita cek juga apakah fuse ini normal atau tidak. Oke, kita cek menggunakan avometer skala ohm. Ini kita ukur bagian dari lilitannya. Oke, langsung saja kita ukur lilitannya ini. Ini kita ukur untuk statornya. Itu kelihatan statornya ini masih aman dan fuse-nya pun juga masih aman. Kita pasangkan lagi fuse-nya. Kemudian kita akan cek sensor motornya atau hal sensornya. Ini kita ukur. Itu kelihatan sensornya ini masih normal, terbaca 90,2 ohm. Dari hasil pengukuran dinamonya ini masih sehat. Selanjutnya kita pasangkan lagi bostelnya. Selanjutnya ini kita lepaskan dulu fambelnya karena kita akan menghidupkan langsung dinamonya. Apakah nanti dinamonya ini bisa berputar. Ini untuk menghidupkan caranya kita tinggal jumper saja antara stator dengan salah satu bostelnya. Ini sudah saya jumper. Nah, selanjutnya untuk kabel bostel yang satunya lagi dan kabel stator yang satunya lagi, ini kita hubungkan ke listrik. Ini kita hubungkan dulu ke listrik. Itu kelihatan caranya seperti itu. Ini langsung saja kita tes. Itu kelihatan dinamonya ini bisa berputar. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk membalik putarannya. Ini caranya tinggal dipindahkan saja kabel statornya ke yang satunya lagi. Kabel stator yang di jumpernya itu dipindahkan ke yang satunya lagi. Kemudian yang tadi di jumper itu dihubungkan ke listrik. Oke, sekarang kita tes. Kita colokkan ke listrik. Itu kedengaran dinamonya ini bisa berputar. Oke, ini untuk dinamonya sudah bisa dipastikan dinamonya ini normal. Dinamonya juga bisa berputar kiri kanan dan soket-soketnya dan kemudian kabel-kabelnya tidak ada masalah. Selanjutnya kita pasangkan lagi kabelnya seperti tadi.
karena kita akan melakukan untuk pengecekan selanjutnya. Oke, sekarang kita cek dulu modulnya. Ini kita lepaskan dulu. Berarti ini permasalahannya pada modulnya, untuk di bagian yang lainnya tidak ada masalah. Ini kita coba untuk melepaskan modulnya dulu. Oke, ini PCB-nya sudah saya lepaskan. Ini kita lepaskan dulu tutup PCB-nya ini. Ini kita cek di bagian PCB-nya. Ini kita lepaskan dulu. Ini kita keluarkan dulu PCB-nya ini. Untuk PCB-nya itu bentuknya seperti ini. Ini kelihatan secara fisik PCB-nya ini masih mulus dan masih original, belum pernah diperbaiki. Coba kita lepaskan dulu tutupnya yang ini. Ini kelihatan PCB-nya ini masih mulus. Kelihatan juga jalur-jalurnya ini masih bersih, dan ini kelihatan juga PCB-nya ini masih belum pernah diservis. Ini kita cek jalurnya yang ke motor, khususnya yang ke dinamo. Ini kita lihat dulu komponennya apa ada yang mencurigai. Oke, selanjutnya kita cek terutama ini triaknya. Ini triaknya kita cek dulu. Kalau seumpama triaknya ini rusak, tinggal kita ganti saja. Selanjutnya ini untuk relay. Untuk relaynya kita pastikan juga relaynya ini normal, dan pastikan juga jalur ke relaynya itu normal, dan tegangan 12 volt untuk relaynya itu normal. Intinya di PCB ini yang harus kita cek terutama yang berhubungan dengan motornya, baik untuk sensor motornya, ke bostelnya ataupun ke statornya. Oke, sekarang kita tes apakah mesin cucinya sudah bisa berputar atau mesin cucinya sudah normal atau bagaimana. Ini kita tes untuk mode spin dulu. Ini kita pilih untuk mode spin, posisinya itu di sini. Kemudian kita coba untuk start. Itu pintunya sudah terkunci dan kedengaran rem motornya itu sudah bekerja. Ini kita tunggu dulu apakah dinamonya ini bisa berputar. Nah, itu kelihatan tabungnya ini sudah kelihatan berputar. Tuh, kelihatan tabungnya itu sudah berputar. Ini sudah berputar ke kiri. Berarti mesin cucinya ini sudah bisa dipastikan normal. Dan kelihatan juga ini lampunya tidak protek lagi dan tidak berpindah ke mode selesai. Oke, itu saja. Semoga video ini bermanfaat. Silakan ditunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.